Pandit Eropa puji Marcelino layaknya legenda timnas Belanda. Bahagia hadapi timnas Indonesia, pelatih Taiwan akui progres tim merah putih. Miliano Jonathan banjir pujian, timnas Indonesia memiliki penerus Arjen Robben. Taiwan jadi eksperimen taktik Patrick Kluivert, Mauro Girang di timnas senior. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bahagia hadapi timnas Indonesia, pelatih Taiwan akui progres tim merah putih. Menerima tantangan dari timnas Indonesia di FIFA Matchday kali ini, Taiwan datang untuk beruji nyali menghadapi skuad Garuda yang kini memiliki reputasi sebagai salah satu raksasa Asia. Secara kualitas, skuad asuhan Patrick Kluivert memang di atas kertas diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Terbukti sejak dimulainya peluit tanda pertandingan dimulai. Skuad Garuda langsung menguasai jalannya pertandingan, penguasaan bola dari kaki ke kaki menjadi awalan untuk para pemain timnas mendominasi jalannya pertandingan. Timnas Indonesia memulai serangan dari berbagai posisi. Lini tengah yang dikomandoi Tom Haim menjadi kreator dalam melakukan serangan, mengalirkan bola ke sisi kiri dan kanan, serta melakukan tusukan ke arah kotak penalti Taiwan. Sementara pertahanan timnas nyaris tanpa celah, skuad Taiwan sangat sulit menembus pertahanan yang dijaga Jay Ises dan Rizky Ridho, dan sulit untuk keluar dari tekanan untuk melakukan serangan balik. Jalannya pertandingan bisa dikatakan tak seimbang. Timnas terus berusaha menciptakan peluang dan mencetak gol untuk membuat tim unggul di babak pertama. Di sisi lawan, pelatih timnas Taiwan, Wang Zeming, mengungkap misinya menghadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Dia menegaskan laga uji coba ini dimanfaatkan sebagai ajang untuk menguji para pemain muda. Dia menurunkan skuad yang didominasi talenta lokal berusia di bawah 30 tahun sebagai bagian dari proses regenerasi tim. Keputusan Taiwan untuk tidak menurunkan skuad terbaiknya cukup mengejutkan. Wang Zeming justru memilih membawa mayoritas pemain muda dari Liga Taiwan. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk menyiapkan generasi penerus yang bisa menopang timnas dalam jangka panjang. Melalui pemusatan latihan dan laga uji coba ini, kami ingin menjaga kondisi pemain senior, kata Wang Zeming. Sekaligus memberi kesempatan kepada pemain muda dan generasi penerus. Kami berharap bisa membangun kesinambungan kekuatan yang stabil untuk timnas, ungkap Wang Zeming. Langkah Taiwan menerima undangan laga persahabatan ini juga penuh pertimbangan. Awalnya mereka tidak memiliki agenda pada FIFA Matchday September 2025. Namun setelah Kuwait mendadak mundur sebagai lawan Indonesia, PSSI segera menghubungi CTFA. Setelah evaluasi, Taiwan akhirnya setuju menantang skuad Garuda di Surabaya. CTFA dalam pernyataannya menilai timnas Indonesia kini termasuk tim kuat di kawasan Asia Tenggara. Mereka menyoroti langkah PSSI yang aktif mendatangkan pemain naturalisasi asal Eropa, sehingga kualitas permainan Garuda meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia gencar menerapkan kebijakan pemain naturalisasi dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Eropa, sehingga kualitas timnas mereka meningkat signifikan, terang CTFA. Menilik catatan sejarah pertemuan kedua tim, skuad Garuda memiliki rekor head-to-head yang sangat superior atas lawannya dari Asia Timur tersebut. Sejak pertama kali bertemu di lapangan hijau, timnas Indonesia tercatat sudah bersua Taiwan sebanyak 14 kali di berbagai ajang kompetisi. Dari seluruh perjumpaan tersebut, dominasi merah putih sangat terasa. Timnas Indonesia berhasil membukukan 10 kemenangan, sementara Chinese Taipei hanya mampu mencuri 4 kemenangan. Keunggulan dominasi Indonesia juga terlihat jelas dari produktivitas gol. Total skuad Garuda telah mencetak 33 gol ke gawang Chinese Taipei dalam 14 pertemuan tersebut. Taiwan jadi eksperimen taktik Patrick Kluivert, Mauro Girang di timnas senior. Menghadapi tim yang notabene memiliki kualitas yang jauh berbeda, pertandingan ini menjadi ajang buat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert melakukan beberapa eksperimen, seperti mencoba pemain baru dan menerapkan taktik baru guna mempersiapkan jelang laga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Hal ini diutarakan oleh pelatih Persib Bandung Bojan Hondak. Salah satu pemain yang dipanggil ke skuad kali ini adalah Mark Klok setelah ia absen dari timnas Indonesia selama 1,5 tahun terakhir. Selain Klok, ada beberapa pemain diaspora baru yang dicoba Kluivert seperti Mauro Zilstra dan Miliano Jonathan. Keduanya diplot sebagai pengganti oleh Romney yang menepi karena cedera. Pelatih timnas mencoba untuk memainkan beberapa pemain baru, mencoba beberapa taktik baru. Ini bagus, kata Bojan Hondak. Di laga ini, timnas Indonesia lebih diunggulkan sebab bermain di kandang sendiri di Gelora Bung Tomo. Pelatih terbaik Liga Indonesia ini menyebut skuad Garuda pantas memenangkan laga tersebut.
Kedua pertandingan ini dimainkan di kandang, dan menurut saya Indonesia pantas memenangkan kedua pertandingan itu dengan skuad yang dimiliki saat ini, kata Hondak. Sekedar informasi, Persib jadi klub dengan menyumbang pemain ke timnas terbanyak dengan jumlah 4 pemain ke timnas senior Indonesia. Selain klub ada nama Beckham Putra, Tom Haye, dan Eliano Reinders. Sementara itu, Franz Putros juga dipanggil timnas Irak. Kembali pada pemain debutan di timnas Indonesia, nama striker muda FC Volendam Mauro Zylstra secara resmi dimasukkan ke dalam skuad senior. Sebuah keputusan yang mempercepat jalurnya ke level internasional. Sejatinya, Mauro Zylstra diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Namun, Kluivert melihat sebuah kesempatan strategis untuk mempercepat proses adaptasi sang pemain dengan atmosfer tim nasional senior. Kehadiran Mauro Zylstra di skuad Garuda Senior sontak memberikan tambahan opsi dan kedalaman di lini pertahanan yang menjadi solusi di tengah padatnya jadwal internasional yang akan dihadapi. Meski demikian, Patrick Kluivert menegaskan bahwa tiket ke tim utama tidak diberikan secara cuma-cuma. Ia menyebut bahwa meskipun Zylstra bisa menjadi jawaban di posisinya, persaingan untuk mendapatkan tempat di starting 11 akan tetap ketat. Bisa saja, tapi saya juga punya pemain lain yang bisa bermain di posisi tersebut, kata Kluivert, mengisyaratkan bahwa semua pemain harus membuktikan kualitasnya. Bagi Mauro Zylstra sendiri, pemanggilan ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Mendapat kesempatan berlatih dan tampil bersama nama-nama besar di timnas Indonesia, ia tak bisa menyembunyikan rasa bangga dan bahagianya. Melalui akun Instagram pribadinya, Zylstra membagikan momen perdananya mengenakan seragam latihan merah putih dengan penuh semangat. Mengenakan kaos ini untuk pertama kalinya terasa sangat istimewa, tegas Mauro Zylstra. Pandit Eropa puji Marcelino layaknya legenda timnas Belanda. Sementara itu, Marcelino Ferdinand kembali menuai sanjungan. Kali ini pujian datang dari pengamat sepak bola asal Belanda yang sudah lama menetap di Indonesia, Jeroen Lezer. Dalam tayangan di kanal YouTube-nya Bicara Bola, Jeroen Lezer memberikan penilaian khusus terhadap gelandang serang yang kini merumput bersama Oxford United tersebut. Menurutnya, Marcelino merupakan pemain muda penuh bakat dengan karakter permainan yang unik dan berbahaya di lini serang. Bahkan ia menggambarkan Marcelino seperti seekor macan kumbang alias panther yang siap menerkam mangsa. Untuk pemain lokal, saya suka sekali Marcelino. Dia adalah pemain yang sangat berbahaya ketika masuk kotak penalti lawan, dan dia punya kemampuan dribble bagus. Marcelino itu seperti panther tidur di pohon dengan satu mata terbuka dan langsung menerkam ketika ada mangsa, jelasnya. Jika disamakan dengan pesepak bola asal Belanda, ia mengatakan Marcelino seperti Marco van Basten. Selain tampil memukau dengan Marcelino Ferdinand, Jeroen juga mengaku kerap mengikuti penampilan para pemain naturalisasi yang saat ini merumput di era divisi Belanda. Emiliano Jonathan sebanjir pujian, timnas Indonesia memiliki penerus Arjen Robben. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan penunjukan Emiliano Jonathan sebagai WNI merupakan sebuah kebanggaan. Menurut Erick Thohir, inisiatif ini menunjukkan komitmen Emiliano Jonathan untuk membela Indonesia, suatu hal yang menjadi contoh bagi diaspora lainnya. Erick berharap agar semakin banyak diaspora Indonesia yang mau kembali dan membela negara. Komitmen Emiliano Jonathan untuk membela Indonesia adalah salah satu alasan utama. Ini adalah awal dari upaya kami untuk membuat bangsa ini bangga dengan persatukan para pemain diaspora terbaik kami, ungkap Erick. Proses naturalisasi Emiliano Jonathan diharapkan dapat menambah kekuatan tim dan membawa angin segar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi turnamen-turnamen internasional. Netizen lantas heboh dan ikut membanjiri Instagram PSSI setelah Emiliano Jonathan resmi menjadi warga negara Indonesia. Kepastian Emiliano jadi WNI disambut positif warganet. Beragam komentar dukungan maupun kocak menghiasi kolom komentar Instagram PSSI. Arjen Robben-nya Depok nih, tulis salah satu netizen yang menilai karakter Emiliano mirip mantan winger top Belanda Arjen Robben. Beberapa netizen lainnya pun mengunggah fitur GIF Arjen Robben untuk menyambut Emiliano Jonathan yang sudah resmi menjadi WNI. Sekedar informasi, Emiliano Jonathan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang bernama Willem Maximilian Jonathan. Kakek dari sang ayah itu lahir di Depok, Jawa Barat 27 November 1957.